Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fayyayal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban sholat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir. Dan dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang surat Al-Insyiqaq, yaitu surat yang ke-84 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 25 ayat, dan ini termasuk surat Makkiyah. Dan sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lainnya, bahwa surat Makkiyah itu lebih terfokuskan kepada pembahasan yang berkaitan dengan keimanan. Di surat Makkiyah itu diantara ciri-cirinya adalah dia lebih fokus kepada pembahasan tentang iman, juga berbicara tentang alam, ya, bicara tentang alam sebagai salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga berbicara tentang orang-orang kafir, ya, terutama adalah orang-orang kafir Quraisy. Juga dibahas tentang kiamat, ya, bicara tentang kiamat. Itu bagian dari rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Bahas juga tentang nanti hisab, ya, atau pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idzas syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira was-sama idzas sama'u syaqqat. Ya, apabila langit itu terbelah. Ini
berbicara tentang kiamat, ya. Bicara tentang kiamat itu dikaitkan dengan alam, bicara tentang kehancuran alam semesta. Idzas sama'u syaqqat, ketika ya langit itu terbelah. Itu artinya nanti ya langit itu tidak lagi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau langit bumi itu dilindungi dengan atmosfer gitu ya, dimana benda-benda langit itu tidak bisa ya menembus bumi sehingga bumi itu aman. Nah, pada hari kiamat nanti langit itu ya tidak lagi tidak lagi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga benda-benda langit itu akan saling ya, bertabrakan, maka terjadilah yang namanya kiamat. Hancurlah ya seluruh alam semesta itu. Idzas sama'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa azinat, dan patuh ya langit itu patuh li rabbiha, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Wa huqqat, dan sudah semestinya langit itu patuh kepada Allah. Ya, jadi langit itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mentaati perintah-perintah Allah. Ya, kalau pada saat sekarang ini langit itu masih ya sesuai dengan ketentuan Allah, ya berjalan dengan sistem keteraturannya. Wa idzal ardu muddat, langitnya terbelah. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu diratakan, tidak lagi ya ada gunung-gunung, karena gunung-gunung nanti pada hari kiamat itu akan dimusnahkan. Ya, gunung yang dia berfungsi sebagai pakunya bumi, ya biar bumi itu tidak goncang, itu ya penahannya itu adalah gunung-gunung itu. Nah, nanti pada yaumul qiyamah, ketika bumi itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi ya gunung-gunung yang menjulang, ya. Itu terjadilah kiamat. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Hampir sama dengan dalam surat ya Al-Zalzalah itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha ya wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi bumi itu mengeluarkan bebannya, ya isinya yang ada di dalam bumi itu dikeluarkan. Apa di antara yang dikeluarkan? Ya magma itu, ya. Jadi gunung-gunung itu akan meletus, mengeluarkan isinya yang ada di dalamnya, dihamburkan, ya. Sehingga bumi itu tidak lagi seperti yang sekarang ini. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi itu patuh kepada Rabbnya, kepada Allah yang menciptakannya, kepada Allah yang mengaturnya. Wa huqqat, dan ya benar saja bahwa dan sudah semestinya bahwa bumi itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipasangkan tadi, langitnya dibelah, buminya diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah sebagai bagian dari rangkaian nanti
perjalanan ya pada hari akhir menuju akhirat. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi firman Allah Subhanahu wa taala, idas sama'u syaqqat, ya. Jadi artinya insyaqqat itu adalah terbelah, ya, pecah atau retak, sehingga ya bentuknya berubah dan tatanannya menjadi rusak. Jadi langit itu tidak lagi ya beredar sebagaimana mestinya yang sekarang ini masih berlangsung, ya, tetapi tatanan atau sistem alam semesta ini sudah berubah. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu, pada hari ketika bumi diganti, tubaddal ya diganti, ghairal ardi, bukan lagi ya bumi yang sekarang kita tempati, ghairal ardi was samawat, dan demikian juga langit, ya, wa barazu lillahi wahidil qahar, dan mereka semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah peristiwa terjadinya kiamat, ya, awal terjadinya kiamat menuju perjalanan akhirat. Jadi kehancuran alam semesta. Nah, ini diantara ciri-ciri ya surat Makkiyah itu selalu berbicara atau kebanyakan berbicara tentang alam, tentang kiamat, karena untuk penguatan ya keimanan, terutama beriman kepada hari akhir, ya. Dan pembahasan tentang beriman kepada hari akhir ini pembahasannya sangat banyak, sangat mendalam, ya, belum terjadi, tapi kajiannya ya, atau pembahasannya baik di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mendalam. Kenapa? Karena beriman kepada hari akhir ini paling banyak diingkari manusia. Banyak manusia yang tidak percaya tentang hari kiamat atau hari akhir. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini yang paling banyak dikaji di dalam Al-Quran, ya, terutama tadi adalah ayat-ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah. Nah, peristiwa terbelahnya langit telah disebutkan dalam beberapa ayat, ya. Jadi ada beberapa ayat yang secara jelas menyebutkan tentang ya terbelahnya langit itu, diantaranya dalam surat Al-Furqan ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam, dan ingatlah hari ketika langit terbelah dengan munculnya awan. Ya, ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang terbelahnya langit. Dan juga tentang terbelahnya langit ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Maka apabila langit itu terbelah lalu menjadi merah seperti bunga mawar, bagaikan minyak yang meleleh. Ini disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat ya di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang terbelahnya ya, langit. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu dibentangkan, ya, artinya dihamparkan, diratakan, ya, tidak lagi nanti ada lembah, tidak lagi ada jurang, tidak ada lagi ada pegunungan, tapi diratakan, ya. Jadi tanpa adanya bagian yang meninggi atau yang menurun,
Jadi la tara fiha iwajaw wala amta, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Thaha 107. La tara fiha iwajaw wala amta, engkau tidak akan melihat di dalamnya sesuatu yang bengkok maupun berlekuk, ya. Bumi nanti rata, terutama nanti di padang mahsyar itu, ya. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu, bumi itu bukan lagi bumi yang kita tempati ini, tapi sudah rata berwarna putih, ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara relevansi ayat ini, ya, disebutkan tadi wa idas sama syaqqat, ya, apabila langit itu telah terbelah. Ini, ya, menjelaskan tentang terjadinya kerusakan alam, ya, terutama berkaitan dengan rumah kaca, ya, istilahnya. Jadi adanya polusi itu bisa merusak sistem, kalau dalam ilmu pengetahuan umumnya, bisa merusak lapisan ozon, bisa merusak, ya, atmosfer, yang itu bisa membawa, nah, itu bahkan sekarang tanda-tandanya sudah terjadi, ya. Iklim itu sudah tidak lagi stabil, terjadi pemanasan global dan sebagainya, ya. Nanti, ya, semakin lama alam ini akan rusak. Bahkan sudah terjadi pencairan es di daerah kutub, itu juga akan terjadi perubahan iklim. Ini termasuk bagian dari tanda-tanda kiamat, ya. Apabila langit telah terbelah, ini relevansinya berkaitan dengan ketidakstabilan, ya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjelaskan bahwa alam itu tidak abadi, ya. Suatu saat nanti pasti, bahkan dalam teori Big Bang, ya, itu juga disebutkan bahwa nanti alam ini akan kembali menyatu, yang dulunya satu kemudian terbelah, dan nanti pada suatu saat akan kembali, ya, berpadu. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka katifun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia. Nah, ini panggilannya secara umum, wahai manusia. Innaka, sesungguhnya kamu, katifun ila rabbika, sesungguhnya kamu telah bekerja keras, ya. Katifun itu kerja keras, berlelah-lelah. Ila rabbika famulaqihi, atau kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan bekerja keras, ya. Ila rabbika, menuju Tuhanmu, ya, menuju Rabbmu. Famulaqihi, maka kamu pasti akan menemuinya, ya. Disebutkan sesungguhnya manusia itu berlelah-lelah. Jadi dalam kehidupan dunia itu, ya, baik orang beriman maupun orang beriman maupun tidak beriman, ya, dalam kehidupan dunia itu adalah tempat manusia berlelah-lelah, ya. Menuju siapa? Menuju Allah, ya. Kerja kerasnya di dunia itu nanti akan membawanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Famulaqihi, maka kamu pasti akan menemuinya. Nah, ini para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan famulaqihi. Nah, kamu akan mendapati, menjumpai, menemui, ya. Menemui apa? Yang pertama, tafsir pertama adalah bertemu dengan Allah, ya. Yang kedua adalah mendapatkan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Kita akan menjumpai, kita akan mendapati apa yang kita lakukan. Kerja keras kita itu, ya, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia itu pasti nanti kita akan dapati, ya. Tafsir yang ketiga mengatakan bahwa kita nanti akan bertemu dengan Allah, dan
ya, memperoleh apa yang dulu kita perbuat dalam kehidupan, baik itu kebaikan, amal saleh maupun keburukan-keburukan yang kita lakukan. Semuanya itu akan kita ya jumpai nanti di akhirat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang ya, man utiya yang diberikan kepadanya, utiya kitabahu yang diberikan kepadanya kitabnya atau catatan amalnya, biyaminihi dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, yang mudah ya. Jadi ini sebagai balasan dari apa yang kita kerjakan tadi, kerja keras kita. Jadi dalam kehidupan dunia itu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaki, setiap manusia itu bekerja keras ya. Semua orang pasti beraktivitas, dan setiap aktivitas yang kita lakukan akan kita dapati nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan catatan kitabnya dengan tangan kanan, file kalau bahasa kita itu. Jadi file kita itu nanti akan diberikan kepada kita ya pada yaumul qiyamah. Ya, tangan kanan ini simbol sebagai kebaikan. Simbol kebaikan itu adalah tangan kanan, biyamini. Yang termasuk itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu selalu melakukan ya segala sesuatu itu dengan menggunakan tangan kanan ya, karena tangan kanan itu adalah kemuliaan ya. Makan dengan tangan kanan, pakai baju juga dengan mulai dari tangan kanan ya. Nah, ini diantara kebaikan-kebaikan ya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, wa yanqalibu, dan dia akan kembali kepada kaumnya, kepada keluarganya, ila ahlihi masrura, dengan gembira ya. Jadi akan dikumpulkan kembali nanti keluarga kita ya di akhirat. Bagi orang-orang yang beriman, keluarga orang-orang yang beriman itu akan dikumpulkan kembali dengan keluarganya nanti pada yaumul qiyamah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini maknanya adalah ya, wahai manusia, sesungguhnya engkau mencurahkan usaha dan jerih payah yang besar dalam hidupmu demi memenuhi keinginan dirimu. Dan setelah semua kerja keras dan kepayahan itu, pada akhirnya engkau akan kembali bertemu dengan Tuhanmu. Lalu dia akan menghisabmu atas amal dan usaha yang telah engkau lakukan. Maka lakukanlah di dunia ini usaha yang baik, usaha yang benar, amal saleh, dan kesungguhan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala agar engkau memperoleh pahala dan keridhaannya ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Nah, menurut Ibnu Katsir, firman Allah, wahai manusia, sesungguhnya engkau innaka katihun ila rabbika kadhan famulaki, maksudnya adalah engkau berjalan menuju Tuhanmu dengan suatu perjalanan dan melakukan suatu amal. Jadi kehidupan dunia itu kan perjalanan ya menuju Allah ya, at-thariqu ilallah. Kalau para ulama thariqah itu menulis ya kitab ya, rata-rata mereka tulisan atau kitabnya itu adalah tema atau judul besarnya itu adalah tentang at-thariqu ilallah. Sebagian ulama menulis thariqah. Thariqah itu adalah jalan untuk menuju Allah. Semua manusia ya nanti yang menujunya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti pada yaumul qiyamah ya, satu-satunya yang dituju seluruh makhluk di alam semesta itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maksudnya adalah engkau berjalan menuju Tuhanmu dengan suatu perjalanan dan melakukan suatu amal, maka pasti engkau akan menemuinya, yakni engkau akan menjumpai apa yang telah engkau perbuat, baik kebaikan maupun keburukan. Jadi semua yang kita lakukan dalam kehidupan itu pasti nanti kita akan dapatkan, ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan, ya, kembali kepada kalian. Jika kalian melakukan keburukan, maka kecelakaan, ya, atau musibah atau penderitaan itu akan kembali kepada kita. Ya, semua yang kita lakukan itu pasti akan kita dapati, nggak ada yang sia-sia, ya, nggak ada yang hilang begitu saja. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan itu manusia diberikan kebebasan. Ketika Allah sudah memperingatkan kepada manusia, ya, Allah itu selalu mengingatkan dan mengingatkan kepada manusia. Cuman manusia itu diberikan kebebasan. Jangan sampai nanti manusia itu dalam kehidupan menganggap dalam keadaan terpaksa, ya, bagaimana kaum Jabariyah. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Jibril pernah berkata kepada Rasulullah, ya Muhammadu, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Ini artinya manusia itu diberikan kebebasan dalam kehidupan itu. Manusia berhak memilih, ya, tapi setiap pilihannya itu harus diperhatikan, pilihannya menuju mana. Isma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu pasti akan mati. Silakan hidup sesukamu, mati itu pasti, ya. Wa ahbib man ma syi'ta fa innaka mufariqu, sukailah, cintailah apa yang kamu inginkan. Ya, dalam kehidupan dunia itu banyak orang macam-macam yang disukai kesukaannya. Ya, ada yang suka sedekah, ada yang suka ibadah, ada yang suka baca buku, ada yang suka baca Quran, ada, ya, bahkan termasuk kemaksiatan juga ada yang menyukainya. Orang-orang yang menyukai kemaksiatan ada. Ya, cintailah, ya, apa yang kamu suka, karena kamu pasti akan berpisah. Ya, apapun yang kita sukai, yang kita banggakan dalam kehidupan dunia itu akan meninggalkan kita. Ya, maka kalau kita mencintai sesuatu itu, ya, jangan sampai berlebihan, kecuali cintanya kepada Allah, ya. Cinta kepada Allah, nah itu termasuk kebaikan, ya. Cinta Allah, cinta Rasul, itu yang terbaik, cinta yang terbaik. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqihi, ya, lakukan apa yang kamu mau, ya, kerjakan apa yang kamu mau, fa innaka, maka sesungguhnya kamu mulaqihi, pasti akan mendapatinya, memperolehnya. Apapun yang kita lakukan, ya, semuanya akan kita dapatkan nanti pada yaumul qiyamah atau di akhirat. Ya, jadi ayat ini termasuk hadis ini menguatkan, nah, ayat yang tentang bahwa amal apapun yang kita kerjakan, kerja keras apapun yang kita lakukan pasti akan kita dapatkan. Dari rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, bahwa orang-orang yang dia nanti pada yaumul qiyamah diberikan catatan amalnya, file-file, ya, kehidupannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hisab yang mudah. Maksudnya hisab yang mudah itu apa? Ya, jadi bagi orang-orang yang beriman,
ya mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hisabnya, kalaupun ya bahkan ya tidak dipermasalahkan atau tidak diperdebatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun manusia, orang-orang beriman itu terutama orang-orang yang banyak amal kebaikannya, jadi kalaupun dia punya keburukan tapi itu sedikit keburukannya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak diperdebatkan ya pada yaumul kiamah nanti. Jadi yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu adalah diperlihatkannya amal-amal perbuatan disertai pengampunan atas kekhilafan-kekhilafan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan begitu saja. Ini yang kamu lakukan, ini. Nah, setelah itu ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hisabnya lebih cepat orang-orang beriman ini. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh manusia berjerih payah dalam kehidupan ini kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan ya semua amal perbuatannya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan dikembalikan kepada kaumnya yang sama-sama beriman, masrura dalam keadaan gembira. Jadi nanti orang-orang yang beriman ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman, terutama dengan keluarganya, dengan golongannya, dengan kelompoknya, dalam keadaan mereka itu bergembira, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya catatan amalnya itu wara'a zahrihi, dari belakang punggungnya, yang maksud situ adalah dia menerima catatan amalnya itu dengan tangan kirinya dan dari belakang. Ya, kalau orang-orang yang beriman tadi dengan tangan kanannya, ya, itu sebagai bentuk kehormatan. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman itu dia menerima catatan amalnya dari belakang dan menggunakan tangan kiri. Ya. Fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak, ya, celakalah aku. Jadi itu sebagai tanda orang-orang yang dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, itu adalah tanda bahwa dia akan celaka. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yang dimaksud adalah neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira, ya, di kalangan kaum yang sama-sama kafir. Jadi kalau orang beriman itu bergembiranya nanti di akhirat, ya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kalau orang-orang kafir itu innahu kana, ya, sesungguhnya mereka itu dulunya di dunia fi ahlihi masrura. Ya, orang kafir itu ya mereka menikmati kesenangan, ya, memuaskan kehidupannya itu di dunia, ya, dengan sepuas-puasnya. Innahu dhanna alla yakhur, sesungguhnya dia yakin atau dia mengira bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira, sesungguhnya, ya, bala, ya, bahkan yang benar adalah sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Jadi ya, tentang orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, yang dulunya dalam kehidupan dunianya itu berfoya-foya, ya, mereka puas-puaskan itu dalam kehidupan dunianya, apa saja mereka makan, ya, apa saja mereka lakukan untuk untuk memenuhi, ya, kesenangan-kesenangan kehidupan dunianya.
dan mereka mengira bahwa mereka itu tidak akan dikembalikan. Maksudnya mereka mengira tidak akan kembali kepada Allah, atau mereka mengira bahwa mereka itu tidak akan dihidupkan kembali, ya. Dan ternyata apa yang mereka pikirkan itu, ya, keliru. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa kehidupan itu hanya kehidupan dunia saja, kehidupan itu hanya sekali saja, ya. Wamal hayat, tidaklah kehidupan itu illa, kecuali kehidupan dunia saja, ya, yang menganggap bahwa kehidupan itu hanya sekali, sehingga mereka memuas-muaskan kehidupan dunianya. Setelah itu mereka menganggap gak ada lagi kehidupan, ya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, maknanya adalah adapun orang-orang yang diberi catatan amalnya, ya, dengan tangan kiri dari belakang punggungnya, yaitu orang-orang kafir, dikatakan bahwa tangan kanannya dibelenggu ke lehernya, lalu tangan kirinya diarahkan ke belakang punggungnya sebagai bentuk penghinaan dan perendahan terhadap dirinya. Jadi tangan kanannya nggak bisa, itu diikat, ya, dibelenggu. Jadi yang bisa adalah tangan kirinya untuk menerima catatan amalnya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasaufa yad'u subura, yakni dia akan meminta kehancuran dan kebinasaan orang-orang yang ketika mereka memperoleh, ya, catatan amalnya dengan tangan kiri, yang mereka harapkan itu cuma satu, ya, yang mereka harapkan itu adalah kematian. Padahal dalam kehidupan yang kedua itu sudah tidak ada kematian, di akhirat itu sudah tidak ada lagi kematian. Sementara orang-orang kafir ini, ya, ketika mereka menerima catatan amalnya dengan tangan kiri mereka, harapan mereka itu adalah kematian, sehingga mereka mengatakan, wahai kematian, datanglah, inilah saatmu agar engkau menyelamatkan aku dari keburukan keadaan yang sedang aku alami. Jadi harapan mereka adalah mati, tapi sudah tidak ada lagi kematian, ya. Begitu kebalikannya, orang yang sudah meninggal sekarang itu harapannya pengen hidup, ya. Orang yang sudah mati sekarang itu pengennya hidup kembali ke dunia, hidupkan lagi ke dunia untuk beramal, tapi itu tidak akan bisa terjadi lagi. Nah, begitu nanti pada yaumul qiyamah mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan mereka malah pengen mati. Ya laitani kuntu turaba, bahkan disebutkan dalam ayat lain itu mereka berharap sebaiknya, alangkah baiknya kalau mereka itu dijadikan tanah saja, nggak pernah dijadikan manusia. Tapi itu tidak akan terjadi, ya. Itu adalah sebagai bentuk penyesalan mereka yang sudah mereka lakukan. Wa yasla sa'ira, dan ia akan dimasukkan ke dalam neraka yang dahsyat nyalanya, yang sangat panas. Digambarkan, ya, panasnya api neraka itu 10.000 kali lipat panasnya api dunia, ya, 10.000 kali lipat. Jadi kalau panasnya api dunia itu paling panas berapa, Pak? Berapa derajat panasnya api dunia? Ya, tinggal dikalikan aja 10 kali lipatnya, 10.000, ya, kali lipat, ya. Yang paling panas api dunia itu berapa ribu derajat, ya. Untuk melebur besi itu biasanya berapa ribu, ya. Itu panasnya seperti, sehingga di neraka itu tingkatan api yang paling rendah itu adalah nanti orang dipakaikan sendal dari api, dia disuruh menginjak, ya, begitu diinjak bara api itu otaknya mendidih. Itu yang paling ringan, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat dahsyat nyalanya, lalu dia dibolak-balik di dalamnya dan merasakan panasnya yang dengan sangat pedih. Innahu kana fi ahdihi masrura. Ya, jadi kebalikannya. Jadi orang kafir itu kebalikan orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu lebih bisa mengendalikan dirinya,
ya, dalam kehidupan dunia hidupnya tidak berfoya-foya, ya. Jadi ketika orang-orang kafir ini mereka dalam kehidupan dunia yang berpoya-poya, apalagi ya dalam kehidupan sekarang ya, orang lebih mengejar kenikmatan duniawi, ya, dikatakan tadi innahu kana fi ahlihi masrura. Dulunya mereka di dalam kehidupan dunia itu mereka adalah termasuk orang-orang yang, ya, hidupnya itu berfoya-foya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, innahu dhanna alla yahur, sesungguhnya orang kafir itu mereka mengira tidak akan dikembalikan kepada Tuhannya, kepada Rabb-Nya. Imam Al-Qurtubi mengatakan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya dia mengira bahwa tidak akan kembali, maksudnya adalah, ya, orang kafir itu mengira bahwa dirinya tidak akan hidup kembali, ya, tidak akan dibangkitkan kembali. Mereka tidak percaya bahwa nanti akan ada perhitungan amal, ya, sehingga ya tadi, ya, dalam kehidupan dunianya itu mereka berupaya untuk mengejar, ya, kesenangan dunia sepuas-puasnya, apapun mereka lakukan. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq. Ya, maka sesungguhnya aku bersumpah, kata Allah, bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq, dan bersumpah dengan malam dan apa yang diselubunginya, wal qamari idza tasaq, dan dengan bulan apabila purnama, latar kabunna tabaqan an tabaq, dan sesungguhnya kamu melalui tingkat, ya, demi tingkat dalam kehidupan. Jadi dalam ayat ini Allah bersumpah yang pertama tadi dengan awan merah di waktu senja, kemudian bersumpah dengan malam, dan bersumpah dengan bulan purnama. Ini ada keterkaitan, ya, antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, latar kabunna tabaqan an tabaq, ya, dan sesungguhnya kamu, ya, akan melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Nah, ini artinya menjelaskan bahwa kehidupan itu ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya, ya, termasuk nanti dalam kehidupan akhirat itu tahapan-tahapannya sangat panjang, sangat melelahkan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini artinya adalah aku bersumpah dengan cahaya kemerahan yang tampak di ufuk barat setelah matahari terbenam, dengan malam dan segala sesuatu yang dihimpun di bawah naungan berupa makhluk dan keajaiban yang tidak diketahui kecuali oleh hanya Allah Subhanahu wa taala, dan dengan bulan ketika cahayanya telah menyatu, sinarnya sempurna dan ia menjadi purnama yang berkilau. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala. Udah, monggo silakan. Baik, saya lanjutkan sedikitnya. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, latar kabunna tabaqan an tabaq. Jadi ayat ini menjelaskan, ya, bahwa kamu itu akan benar-benar, ya, melewati kehidupan itu tahapan demi tahapan atau tingkatan demi tingkatan. Ya, ini menjelaskan adanya
dalam kehidupan itu selalu ada perubahan. Ya, hidup itu selalu berubah. Ada kalanya berubahnya semakin baik, ya. Nah, ini yang diharapkan, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ya dalam kita menjalankan syariat itu juga ada tahapan-tahapan. Ya. Jadi dijelaskan tadi bahwa latar kabunna tobakon antobak, bahwa kita dalam melalui kehidupan ini ya akan melalui tingkatan-tingkatan. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, ayat ini merupakan khitab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau ungkapan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu artinya adalah sesungguhnya engkau wahai Muhammad ya akan melalui keadaan yang luhur satu demi satu berupa tingkatan kedekatan kepada Allah, atau melalui tingkatan kesulitan setelah tingkatan kesulitan yang lainnya, kemudian pada akhirnya kesudahan itu adalah untukmu, ya, wal aqibatu lil muttaqin. Jadi dalam kehidupan itu perlu ada tahapan-tahapan, ya, termasuk kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya, termasuk ketika kita belajar, termasuk ketika kita usaha. Ya, di situ ada tahapan-tahapan. Kalau dalam dunia kerja itu ada istilahnya karir, gitu ya. Ada tahapan-tahapan mulai dari yang paling rendah, kemudian naik dan naik jabatan dan seterusnya. Itu dalam dunia karir kita. Begitu juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan itu juga selalu berkembang, ya, semakin maju, semakin bertambah dan seterusnya. Begitu juga kita dalam beramal, amal itu juga harus ada peningkatan, ya, dari hari ke hari harus semakin baik. Ya, begitu juga dalam syariat Islam itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap, tidak sekaligus. Jadi jangan sampai nanti kita ingin melakukan sesuatu itu sekaligus, tidak. Allah mengajarkan segala sesuatu itu secara bertahap. Bahkan Allah menciptakan alam semesta itu selama berapa lama, Pak? 6 hari, ya. Ya, itu untuk apa? Adanya tahapan-tahapan, ya. Adanya peningkatan. Begitu juga ketika kita nanti menuju Allah, ya. Innaka katihun ila rabbika kathan famulaqi. Ketika kita ya menuju Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bekerja keras menuju Allah Subhanahu wa taala, itu juga harus ada peningkatan. Begitu juga dalam spiritualitas kita juga harus ada peningkatan yang harus lebih baik. Yang hari ini harus lebih baik daripada kemarin, ya. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Ini tahap pentingnya tentang tahapan-tahapan kehidupan, ya. Jadi itu adalah merupakan dinamika kehidupan, ya. Dunia itu bergerak dari sedikit demi sedikit, selalu bertambah, ya, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga mengajarkan kepada kita tentang kesiapan kita di dalam menghadapi perubahan. Jadi perubahan itu akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bahkan kehidupan kita itu semuanya adalah perubahan. Ini ciri utama dari makhluk, ya, bahwa makhluk itu akan selalu mengalami perubahan. Begitu juga mengajarkan kepada kita untuk, ya, menjalani kehidupan itu dengan penuh kesabaran, ya. Jadi kalau disebutkan dan innaka katihun ila rabbika kathan famulaqi, kita itu akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerja keras. Nah, di situ membutuhkan yang namanya kesabaran, ya. Dengan adanya kesabaran itulah, ya, menjelaskan tadi bahwa hidup itu berproses, tidak bisa tiba-tiba. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fama lahum la yu'minun. Lalu mereka, kenapa orang-orang, ya, orang-orang kafir tadi la yu'minun,
mereka tidak mau beriman. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, dan ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu senantiasa mendustakan. Wallahu a'lamu bima yu'un, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Ini ayat itu menjelaskan, mempertanyakan tadi, meskipun ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah nyata di hadapan orang-orang kafir itu, tetap saja mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika dibacakan Al-Quran, mereka tidak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang lebih parah lagi adalah orang-orang kafir itu senantiasa mendustakan, bukan tidak hanya percaya, tapi mendustakan, bahkan memusuhi. Ini ya. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Ya, Allah Maha mengetahui ya, kekufuran yang disembunyikan di dalam hati mereka. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu, bi'adzabin alim, yaitu dengan azab yang pedih. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun, kecuali ya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini ayat ini menguatkan ya ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketika mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka, wahai Muhammad, orang-orang yang tidak beriman itu, bi'adzabin alim, ya, dengan azab yang pedih. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan diberikan oleh Allah ajrun ghairu mamnun. Jadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan diberikan oleh Allah pahala yang tidak ada henti-hentinya, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, ini kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Jadi syaratnya orang itu beriman dan beramal soleh, maka mereka akan diberikan oleh Allah pahala yang sangat banyak. Kenapa seperti itu? Ya, jadi bagi orang-orang yang beriman ya dan beramal soleh, amal solehnya itu ya akan diberikan oleh Allah pahala yang sangat banyak. Ya, contohnya apa? Pahala-pahala yang tidak ada hentinya itu. Ya, terutama berupa sedekahnya, wakafnya, ya, amal-amal yang dilakukan dalam kehidupan dunia. Ya, terutama amal-amal yang bermanfaat bagi manusia, atau amal-amal yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, amal-amal yang bermanfaat bagi orang lain ini pahalanya jauh lebih besar. Ya, Pak. Ini pentingnya tadi, ketika kita beramal itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ya, amal soleh itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi yang lebih besar pahalanya itu adalah kalau amal itu dilakukan untuk orang lain. Contoh, kalau kita beli Al-Quran, kita wakafkan, kita punya tanah, kita wakafkan, kita bikin sumur, kita bikin jalan, kita bikin selokan, kita bikin masjid dan sebagainya. Itu adalah amal-amal yang disediakan untuk ya orang banyak. Itu lebih manfaatnya lebih banyak ya. Jadi orang-orang yang beriman melakukan amal-amal soleh ya, termasuk dia wakaf, termasuk dia menyumbang dan sebagainya, bahkan ketika dia menanam pohon dan sebagainya, itu juga salah satu bentuk amal yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum ajrun ghairu mamnun, terutama orang-orang yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ya, bahkan ayat ini di dalam Al-Quran, kata ajrun ghairu mamnun itu disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Ya,
1 kali ditujukan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 kali ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau dalam Al-Quran disebutkan dalam surat At-Tin itu untuk orang beriman. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang kedua tadi adalah ayat ini, fabasyiru bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ayat yang ketiga disebutkan adalah innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi untuk orang beriman ini diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan dan amal solehnya itu mereka akan diberikan pahala yang tidak ada putus-putusnya, tidak ada henti-hentinya. Maka tadi ketika dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalnya, amal kebaikannya itu mampu mengalahkan keburukan-keburukannya, sehingga meskipun mereka itu melakukan keburukan, oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, karena kebaikan-kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau disampaikan. Mungkin itu yang bisa sampaikan berkaitan dengan surat Al-Insyiqaq. Ya, cukup ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.